Nama ex-Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau yang akrab disapa sebagai Aju Shiror belakangan ini jadi sorotan publik. Dirinya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula periode 2015 sampai 2016 oleh Kejaksaan Agung pada Selasa 29 Oktober 2024. Menariknya lagi setelah diusut, Tom Lembong juga tak punya tanah dan mobil pribadi. Kita akan bahas lengkapnya dalam Tom Lembong, mantan menteri yang tak punya tanah dan mobil pribadi. Nah, kita ke slide yang pertama. Thomas ditahan sebagai tersangka kasus korupsi dalam importasi gula tahun 2015 sampai dengan tahun 2016. Selaku Mendak, dia disangka memberikan izin importasi ratusan ton gula walaupun Indonesia tengah mengalami surplus. Dalam keterangan resminya, Kejagung menyatakan ada kerugian negara sekitar 400 miliar rupiah dalam kasus tersebut. Kerugian negara itu disebut berasal dari potensi keuntungan yang seharusnya diterima PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PT PPI sebagai badan usaha milik negara. Selain Thomas, Kejagung juga menetapkan Direktur Pengembangan PT PPI berinisial CS menjadi tersangka kedua. Akibat pemberian izin ini, Thomas Lembong berada dalam tahanan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari. Penahanan tersebut dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan penyidikan. Adapun saat ini dan juga saat ditanya oleh para wartawan begitu, Tom Lembong hanya mengatakan, "Saya menyerahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa." Nah, kita akan ke slide berikutnya untuk mengetahui berapa harta dari Tom Lembong. Kita ke slide yang kedua. Ya, dilansir dari laman lhkpn.kpk.go.id, Tom Lembong mempunyai harta kekayaan sejumlah 101,4 miliar rupiah. Berdasarkan laporan harta kekayaan pejabat negara atau LHKPN tertanggal 30 April 2020. Saat itu ia masih menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Adapun Tom Lembong hanya melaporkan kepemilikan harta bergerak lainnya sejumlah 180 juta, kemudian juga surat berharga negara begitu ya. Ini senilai 94 miliar rupiah, kemudian kas dan setara kas senilai 2 miliar rupiah, lalu harta lainnya senilai 4 miliaran rupiah. Nah, Tom yang mulai atau sudah lama dikenal sebagai pengusaha ini turut mencantumkan kepemilikan kas dan setara kas, kemudian juga dan harta lainnya. Dan juga terlihat ya dari sini memang Tom ini tidak memiliki rumah ataupun tanah, namun Tom ini memiliki utang ternyata sejumlah 86 juta rupiah. Sehingga total harta kekayaannya adalah sebesar 101,4 miliar rupiah. Nah, dokumen LHKPN Tom Lembong tersebut telah beredar di media sosial dan menuai sorotan netizen. Mereka menyoroti Tom yang tidak memiliki aset tanah, bangunan, dan kendaraan. Sebagian memuji cara Tom Lembong mengelola harta, namun sebagian juga ada yang mengkritik. Nah, lantas apa alasan Tom Lembong tak punya rumah dan mobil? Kita akan bahas pada slide berikutnya. Ya, punya harta ratusan miliar, salah satu juru bicara dalam tim pemenangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024 lalu menyebut Tom punya alasan sendiri tidak memiliki rumah. Tom Lembong yang menjadi co-captain Amin itu disebut sengaja tak memiliki rumah. Dikutip dari akun Angga Putra Fidrian di akun X miliknya, @anggaputraf, ini terlihat bahwa ia menyatakan, by the way, yang saya ingat dari Pak Tom tuh ini, saya nggak punya rumah, saya lebih pilih sewa rumah aja. Sewa itu bikin kita lebih mudah pindah-pindah kalau harus pindah kerja. Makanya nggak kaget lihat LHKPN-nya yang nggak ada aset rumah dan tanah begitu. Yang dia mereply begitu ya dari beritadetik.com di mana Detik ini memberitakan dalam LHKPN Tom Lembong dilaporkan tak memiliki rumah dan bangunan dan juga kendaraan. Nah, itu beliau reply. Nah, kemudian ada netizen yang mereply nih ke si Angga di mana Amalia @mbaupe ini mereply kendaraan juga nggak punya ya. Lalu kemudian dijawab kembali oleh Angga PF di mana ia menjawab punya, tapi kayaknya itu milik kantornya, bukan milik Pak Tom. Doi sering naik taksi juga karena tempat tinggal dan kantornya dekat. Nah, begitulah Sobat Cuan, ternyata itulah alasan Tom Lembong tak punya rumah dan kendaraan. Ternyata miliki harta lebih dari 100 miliar rupiah, asetnya hanya berupa surat berharga saja. Meskipun tetap beda dengan kita ya, kepemilikan surat berharganya capai 94 miliar rupiah. Menurut Anda, pengelolaan uang semacam ini menarik nggak sih untuk ditiru?